Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore hari ini kita akan podcast bapakmu, podcast baik. Iya bener, podcast bapakmu. Iya, hari ini kita akan melakukan podcast bapakmu perdana ini. Episode 1 ya. Tentunya bersama kita Bibeko Kemat. Ya, kita adalah lampu taman Menyala. Sebenarnya bapakmu itu apa sih sebenarnya sih ya? Bapakmu itu diambil dari kata baruna pustakamu nyapamu. Iya. Jadi di sini nanti kita akan menyapa orang-orang yang ahli-ahli. Ahlinya ahli. Iya, ahlinya ahli dalam suatu bidang. Iya, di sekolahan ini maupun di tempat lain. Mau di perpustakaan ini, mau juga di alam semesta yang lain. Iya. Berarti di sini termasuknya kita membawakan ya, iya, kita membawakan impor ya, impor dari jauh sana, iya, atau mungkin dari dekat sini, dekat sini bisa ya, betul sekali. Mungkin kita mendatangkan demi podcast bapakmu, iya, podcast bapakmu. Oke, ngomong-ngomong tentang mendatangkan tamu, ini kira-kira tamu yang pertama ini bagusnya ini seperti apa ya? Harusnya episode pertama itu harus yang menyala tentunya. Harus yang menyala juga. Seperti kita. Seperti kita ya, lampu taman juga. Ya. Kemudian berarti orangnya juga smart. Terus religius. Tapi tentunya karena tadi kita ada konsep bapakmu itu berarti biasa dipanggil bapak. Iya. Pastinya tamu kita itu sudah punya anak. Betul sekali ya. Jadi seorang bapak. Iya, dari anak-anaknya. Betul. Dan seorang suami. Betul. Dari istri-istrinya. Oh, istri-istrinya. Berarti ya apa itu aja. Iya, dari istrinya. Oke. Gimana cara mendatangkannya? Kita pakai mantap. Kita harus pakai. Bagaimana kalau kita pakai mantap? Ini kita mendatang dari planet lain. Betul sekali. Oke. Ini ada buku ininya. Ada bukunya untuk mendatangkan mantap. Ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ikutin ya? Ikutin saya kan? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal suntuk. Allahumma lakal suntuk. Allahumma lakal suntuk ya. Puasa, bro. Puasa. Oh, berarti bukan pakai ini. Iya. Berarti pakai cara yang cepat aja. Iya, pakai cara yang cepat aja. Oke. Datanglah. Ternyata ini sudah datang juga tamu kita. Tamu kita ini udah terkenal. Iya, di dunia apa ini? Dunia pelantara. Ya, tamu kita ini ya, perkenalkan tamu kita ini adalah Pak Sugeng Priyambodo ya. Beliau ini adalah seorang aktivis literasi di SMK Negeri 1 Puring. Ya, karya-karyanya luar biasa, membahana. Ya, betul sekali. Makanya kita datangkan ke sini, kita mau sedikit kita sharing-sharing, kita gali ya kan. Ada apa saja yang ada di dalam dirinya Pak Sugeng. Iya. Di dalam dunianya Pak Sugeng juga. Sampai Z ya. Dan juga akan kita kuras otaknya. Iya, siapa tahu bisa kita buat percobaan. Oke, ya gimana kabarnya Pak Sugeng? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih ini saya tiba-tiba langsung datang diundang nih ya. Iya. Saya tadi di rumah sedang apa tiba-tiba kok menghilang saya. Berarti tadi yang di rumah kaget. Ya, nanti kan kita akan kembalikan lagi ke kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi nanti ya. Iya, jangan khawatir. Kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Sebelumnya sobat Terudarian ya, apa kabar semuanya? Ya, ini podcast bapakmu tadi ya. Iya, betul sekali. Sesuai tagline bapakmu bapak ya, semua di sini juga bapak. Kemudian juga kita sama ini. Menyala semua. Kita sama-sama. Terkait diri saya pribadi, sebetulnya saya orang yang biasa saja. Saya orang manusia biasa yang makan, minum, kebutuhan sehari-hari, butuh kasih sayang ya. Dan ya keseharian yang manusia pada lakukan pada umumnya itulah saya gitu. Spesial itu ya sesuatu hal yang mungkin menurut saya random ya. Spesial itu dalam arti
seperti menulis dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya bukan sesuatu hal yang menjadi tolak ukur utama. Ya mungkin ada beberapa orang yang tujuan hidupnya untuk menulis. Good itu good idea sih. Tapi bagi saya lebih mengalir saja sebetulnya. Kalau Kemat ini tujuan hidupnya yang penting adalah menonton, bukan Menonton. menulis. Iya, literasi Iya, visual. literasinya visual. ya. Iya, betul sekali. Iya, Iya. iya. Iya, kalau saya literasinya adalah mendengarkan. Iya. Iya. Supaya telinga saya itu balance stereo kanan dan kiri. Itu sama sih, kehidupan juga balance ya. Iya. Dalam menulis juga harus balance ya kan, Iya. antara apa pengetahuan yang diperoleh dengan yang antara in sama out itu harus seimbang juga. Itu pengalaman pertama kali menulis itu kapan itu, Pak? Kalau pengalaman pertama kali menulis sebetulnya seperti kebanyakan orang itu menulis dari diary biasanya. Oh, diary. Ya, dari keseharian yang terjadi pada saat itu seperti apa. Memang awalnya itu remeh, misal kejadian-kejadian yang mungkin lucu kita tulis gitu, ada catatan-catatan khusus, atau bahkan sampai mimpi. Ya. Kita malam hari bermimpi, pagi bangun gitu kan. Kadang-kadang kita masih ingat itu kan pecahan-pecahan apa namanya? Potongan-potongan Ya. itu kita tulis. Oh, Gitu. gitu. Meskipun ya tidak 100% ya, tapi itu untuk apa ya, istilahnya agar kita itu terbiasa menulis seperti itu. Jadi catatan-catatan kecil yang ada di dalam kehidupan kita itu ya sebisa mungkin untuk kita tulis, karena memori manusia itu pasti suatu saat lupa ya. Iya. Kita manusia itu kan namanya tempat manusia itu tempatnya apa namanya, salah dan lupa. Iya, Kan? iya. Jadi untuk mengantisipasi itu kelupaan itu perlu sih. Berarti bisa dikatakan bahwa menulis itu mengaktifkan sebuah momen Betul. atau suasana hati, bisa keresahan, ya kan, Iya. kesenangan gitu Betul. kan, kesepian, kesunyian itu dalam Semua masuk. sebuah naungan Makanya, karya iya, itu dimasukkan ke dalam diary. Diary, Mungkin gitu ya. sobat muda yang sekarang itu sudah meninggalkan diary. Ya, Ya. banyak. Banyak sekali yang meninggalkan diary. Mereka mungkin lebih fokus ke dalam dunia-dunia mereka. Ya. Dan juga mungkin seorang-orang seusia kita itu tidak tahu apa yang disukai oleh dunia-dunia yang lebih Ya. muda. Ya, karena ya itu tadi Pak Sugeng juga bilang bahwa apa namanya, segala sesuatunya itu random. Tapi Ya. ada kata random. Random itu di sini bahwa enggak semua, misalnya anak muda kita kasih kasih kesimpulan bahwa anak muda sekarang sukanya game online. Ya. Kayaknya nggak mungkin, nggak semuanya Ya. anak muda itu Ya, suka semua. game online ya. Mungkin Ya. juga ada kesenangan kesenangan tertentu, dan ini juga harus diarahkan. Nah, di podcast ini ya tadi Pak Sugeng sudah mengatakan bahwa menulis bisa dimulai dari menulis diary yang biasa dilakukan dari aktivitas yang sudah yang dilakukan, kemudian juga ada kegelisahan, Ya. dan juga ada dari mimpi dan sebagainya. Nah, ini dampak positifnya dari menulis diary. Ya. Itu tentunya banyak sekali. Mungkin Pak Sugeng bisa menguraikan apa saja dampak Untuk positif. dampak positif yang jelas ya. Jadi keseharian atau daily activity ya. Iya. Daily activity kita itu kan tidak semua itu akan terstruktur A, B, C gitu kan ya. Pasti setiap hari pasti ada randomisasi ya kan, ada macamnya. Itu yang perlu kita catat, yang manakala suatu ketika kita bisa membuat atau memiliki inspirasi dari itu. Satu, jadi kita memiliki inspirasi dari itu. Ya, daily activity kita itu juga salah satunya untuk membuat kita terinspirasi. Karena suatu manakala suatu ketika kita mendapati suatu permasalahan, kita tinggal membuka lagi kejadiannya ini hampir sama ini. Kejadian hampir sama, kita buka. Hampir seperti deja vu. Iya ya, betul, itu benar deja vu. Ya. Jadi sebetulnya deja vu itu kan sesuatu hal yang mungkin tidak bisa tertulis ya. Iya. Kan? Tapi kalau seandainya kita bisa membuat itu sesuatu menjadi tulisan, maka deja vu itu like real. Ya. Jadi nyata gitu kan. Mungkin bisa menjadi film. Bisa. Nah justru itu. Jadi yang dari ya kan, keseharian kita catat, mungkin meskipun tidak setiap hari, tapi kita catat itu kita tidak sadar bahwa kita sedang memfilmkan diri kita sendiri. Maka menjadi sebuah biografi sebetulnya, ya kan? Biografi, karena kita tahu lah. Kalau kita tanya ketika kita umur mungkin 5 tahun atau mungkin SD gitu kan, kita tidak bisa bercerita secara detail, ya kan? Tapi pada saat kita mungkin sudah SMP, SMA, ya kan? Apalagi yang sekarang ya anak SMK itu bisa membuat diary. Itu suatu ketika sudah dewasa, sudah berkeluarga, kalian bisa membuka lagi. Kalian seolah-olah itu membuka
apa ya, lembaran lama gitu, artefak betul sekali. Artefak, Dan itu tidak ada apa ya, tidak ternilai gitu. Nah itu bisa disimak kan ya sobat muda. Jadi silakan tulis diarymu mulai sekarang juga. Ya. Siapa tahu besok, lusa atau kapan saja kamu sudah melupakan sesuatu kejadian di masa sekarang, ya pada masa depan kamu bisa membuka Ingat lagi. kembali. Kamu akan ingat lagi, Ya. ya siapa yang menyakiti hatimu. Mungkin siapa yang mengisi hiburan-hiburan, Mengisi waktumu, ya. itu di situ. Ya, kemudian kalau ada positif berarti ada negatifnya. Ya. Kira-kira bisa diuraikan nggak? Itu negatifnya itu apa saja? Kalau sisi negatif, ya mungkin ini lebih ke arah kebiasaan ya, karena membangun kebiasaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan tentunya. Ya, betul. Yang namanya menulis setiap hari atau minimal berapa hari sekali itu kan harus konsisten. Nah, itu konsisten itu yang sulit ya. Konsisten itu yang sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang kalau misal kita menulis asal ya mungkin jadi ya, tapi kadang-kadang ketika kita mau menulis ke dari kita agak ada sedikit bumbu-bumbu tertentu. Nah itu kadang yang membuat stuck ya, membuat stuck ini mau nulisnya yang bagian apa dulu ini, karena kejadiannya banyak gitu. Makanya sebetulnya tidak harus semua sehari itu kejadian itu tulis, tidak, tapi ya minimal kejadian-kejadian yang penting ya, yang besar atau yang menurut kamu itu ini perlu di memori ini, perlu di memori ya. Seperti itu sih. Jadi menurut saya tantangan terberat masalah konsistensi. Konsisten. Iya. Berarti bagaimana ketika sudah memulai dan mempertahankan? Ya, itu. Mungkin ini yang terjadi pada saat Roro Jonggrang membuat can. Iya kan apa namanya, karena ada gangguan itu pagi, maka jadi tidak konsisten. Berdistraksi ya. Iya, terdistract. Jadi yang namanya gangguan itu pasti akan mengganggu apa yang akan menjadi tujuan kamu. Oke, mungkin saya sedikit bertanya kepada Pak Sugeng. Oke. Baik. Kaitannya dengan berkarya tulis ya, itu berkarya tulis ya, penulis seperti itu ya. Inspirasi itu bisa didapat dari kehidupan sehari-hari. Ya, Sehari-hari itu ada senang, ada keresahan, ada kesunyi, ada gembira gitu, seperti itu ya. Tapi ada nggak ketika jenengan itu pada momen dimana kita ngeblank gitu kan? Ya. Tapi di sisi lain hati kita kepengen membuat sebuah karya. Gitu, ketika kita membuat sebuah karya tulis, tapi kita nggak dapat ya loh apanya ya. Feelnya nggak dapat gitu kan. Kemudian Tapi menggebu-gebu dari diri kita kepengen itu gitu kan. Nah, kepingin itu apa? Maksudnya kepingin kita membuat sebuah karya. Ya, saya tangkap. Okay. Nah, mungkin ada sedikit apa ya, tips atau triknya jenengan, mungkin lebih ini ya, bagaimana sih memacu itu atau masuk dalam sebuah dunia imajinasi gitu kan, memasuki dunia imajinasi agak sedikit dipaksakan ke situ karena memang kita lagi berarti susah banget itu masuk ke situ. Pertama sih ya saya akui juga sih, yang apalagi misalnya anak-anak usia SMK gitu. Sebagai contoh untuk penulisan puisi saja ya, puisi. Ketika anak suruh membuat puisi, meskipun sudah bebas pun gitu, kadang mereka di otak mereka tuh banyak sekali gitu loh. Tapi ketika mau menuangkan itu sulit minta ampun gitu. Wah, kenapa gitu kan? Menurut saya itu karena satu, takut untuk mencoba. Jadi perasaan menggebu-gebu sudah ada, tapi mau menulis itu takut salah. Saya teringat dosen saya waktu di kuliah dulu. Jadi ketika kita mau menulis, jangan sampai kita itu menghapus tulisan kita, apapun itu. Jadi kita sudah pertama kali nih. Jadi fondasi pertama kamu nulis, ya pertama nulis apa, dapatnya kalimat apa. Udah, jangan sampai dihapus. Meskipun menurut kamu itu jelek atau gimana, udah jangan dihapus. Lanjut terus. Itu kuncinya sih menurut saya. Itu yang pertama. Jadi jangan menghapus tulisan apa yang sudah kita mulai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terlepas dari lebih ke arah teknis penulisan ya. Kalau misal puisi kita harus bagaimana tahu cara mengolah majas sebenarnya. Cuman ya oke lah.
kalau kita ingin lepas dari itu, kita mencoba sesuatu yang kita lebih bebas dalam artian tidak terpaku pada majas, nggak masalah. Karena yang namanya puisi sendiri kan tidak seperti dulu. Ya. Harus ada peraturannya, Ada pakem. ya kan harus pakemnya betul. Seperti pantun, syair itu harus berapa bait, kemudian ada rimanya, BAB, AA, itu enggak. Puisi yang sekarang lebih bebas ya. Jadi puisi yang sekarang lebih bebas, bahkan sampai tipografinya. Jadi kalau misal kita menulis puisi dengan model bentuk lope-lope gitu ya, atau bentuk mungkin zigzag seperti punya Sutarji Kalsum Bakri, itu sah-sah saja, tidak masalah. Jadi sebetulnya mungkin ketika mereka mau menulis contohnya puisi itu karena kekurang pahaman mereka terhadap genre puisi yang saat ini ternyata sudah luas. Jadi bagi mereka itu menulis puisi harus seperti ini, harus terpaku dengan aturan. Padahal itu sekarang udah bebas. Bahkan kalau kita mau menulis puisi di situ tulisannya aku, kemudian tanda petik, cinta kamu misal. Terus ada love itu udah puisi. Oh itu. Puisi. Berarti sekarang puisi itu tidak terikat oleh satu Tidak. bait harus berapa apa Tidak. namanya? Iya, Artinya ada itu. 5 Enggak terikat. Oh, mungkin pantun ya masih seperti itu. Itu puisi maksudnya puisi lama. Puisi Kalau lama. puisi baru itu udah bebas Puisi ya. baru. Belum lagi nanti ada puisi yang Ya. beling ya kan, puisi-puisi yang ya sedikit nakal gitu ya. Itu puisi beling. Ya, Tapi kalau Seperti dalam- tonjok-tonjokan itu kalau antara puisi kayak mungkin ada satu hal yang ketika berbicara tentang karya sastra gitu kan, baik puisi ataupun karya tulis prosa betul ya, Ya. prosa novel Ya, dan puisi lain-lain. Di situ ketika kita melihat per partnya itu, saya melihat pada setiap kalimat itu terlalu ada beberapa karya seniman tertentu yang ekspresif ya. ya. Ekspresif itu sebenarnya pertanyaannya adalah apakah memang ketika dalam sebuah penulisan itu kita menggunakan bahasa yang ekspresif itu diperbolehkan? Apa kita melihat dari konteks? Kalau kita melihat sudut pandang ya, ini Ya, kita bicara sudut pandang kalau masalah itu. Kalau sudut pandang kita sebagai kita penulisnya, tidak masalah ya, tidak masalah. Kita mau mengekspresikan bahasa apapun itu ya kan, tidak masalah. Seperti dulu tulisannya Sinar Masayu itu kan kontroversial gitu kan. Nggak masalah. Cuman ya kita tahu lah masyarakat kita itu kan memang ya masyarakat kita itu terbentuk dari norma, Ya. moral gitu kan. Dan memang tidak semua karya yang istilahnya itu apa ya, mungkin frontal gitu ya, itu bisa diterima. Bisa diterima di masyarakat. Karena di satu sisi seniman adalah seniman gitu kan. Tapi di satu sisi yang lain mereka sebagai penikmat ya kan, mereka juga memiliki aturan-aturan Ya. tertentu. Kadang ada yang tidak cocok dengan penulisan itu sendiri. Tapi sebetulnya terlepas dari itu kita sih tidak usah apa ya mempermasalahkan ya sebetulnya, karena sama halnya seperti film ya. Film itu kan juga memiliki rating sebetulnya. Jadi ini rating ini untuk khusus dewasa, untuk anak-anak atau untuk umum sih sebetulnya. Jadi buku pun itu juga benar sama sih. Menurut saya buku ada yang memang khusus untuk dewasa, ada yang memang untuk remaja, anak-anak pengetahuan. Itu kalau kita bicara masalah seperti novel ya, cerpen, karena kita tidak memungkiri bahwa karya sastra Indonesia itu banyak sekali khasanahnya, dan ya kita juga penjelasan novel, cerpen itu memang ya seperti Itu ya. perkembangannya. Jadi intinya gini tadi, kalau mau nulis tulislah. Ya, Ya kan kayak gitu saja. Iya. Jadi tulislah, jangan pikir lah. Nggak usah mikir macam-macam, pokoknya tulislah apa yang ada dalam pikiranmu, Iya. tulislah. ya. Yang ada dalam apa namanya hatimu, tulislah. Dan satu lagi, jangan sampai menghapus. Iya, jangan- Tulisan pertama Iya. ya, jangan Tulis dihapus. terus. Lanjut. Tulis terus, jangan sampai dihapus. Walaupun itu nggak nyambung, Ya, bisa aja. bisa aja, betul. Ya memang kadang-kadang juga ada karya sastra yang seperti tidak nyambung antara bab satu dan bab lainnya. Ya. Berarti memang kemodernan cara berpikir dari karya sastra yang ada, yang sudah berkembang saat ini memang mengharuskan kita supaya lebih out of the Ya, box, betul. ya, Out of the seperti- box. iya. Asik. Jadi lebih apa namanya, lebih memperkaya Ya. khasanah dari karya sastra. Ya. Gitu. Nah terus salah satu karya sastra yang sudah pernah dibikin sama Pak Sugeng. Karya sastra, puisi, kemudian novel, tapi untuk novel masih jalan ya. Masih jalan. Ya, karena memang Bisa dikasih hint. hintnya ya. Ya. Sebetulnya ini juga sedikit apa namanya, ya
yang namanya menulis ya, Iya. menulis itu memang tidak terlepas dari literasi kita. Jadi bukan berarti jangan harap tidak pernah baca bisa menulis, bukan gitu. Cuman dari kita memiliki perbendaharaan membaca, itu kita memiliki berbagai macam inspirasi, berbagai macam pengetahuan. Jadi bagi sobat Barunarian itu saya sarankan literasi kalian ditambah sih, agar kalian nanti memiliki banyak sekali muatan-muatan untuk materi menulis. Nah, kembali terkait dengan untuk novel, sebetulnya saya juga terinspirasi dari salah satu penulis novel ya, yaitu Dan Brown. Dan Brown ya, yang karyanya dari mulai Golden Demon, kemudian The Da Vinci Code, kemudian The Lost Symbol, sampai dengan terbaru kemarin itu adalah The Origin ya. Sebetulnya kalau untuk kenapa? Yang membuat tuh suka. Yang membuat suka karena ceritanya itu ketika kita pernah kan ketika membaca satu halaman kita itu merasa ini penasaran, Kepingin buka yang lainnya lagi. Itu yang ada di karya Dan Brown sih, seperti itu. Berarti dari segi bahasa menantang untuk kita lanjut karena ceritanya itu ya. seolah ini belum selesai nih, harus lanjut lagi. Mungkin bagi para Barunarian suka ada yang mengakar di sini, atau ada yang wibu ya, anak wibu kan suka anime One Piece gitu kan. Nah, itu membaca komik yang seperti itu ya salah satu literasi sebetulnya. Ketika kalian baca One Piece itu kan juga penasaran edisi hari ini, besok sama sih seperti itu. Itu yang ada di Dan Brown seperti itu. Dan ceritanya saya juga terinspirasi. Saya coba untuk tuangkan ke dalam bentuk tulisan tapi versi saya sendiri ya. Gitu. Ya. Masih jalan. Ada unsur-unsur itunya ya. Ya. Tapi mungkin dari Seperti siap-siap mikir besok kalau kita membaca karya tersebut. Iya. Karena karya-karya Dan Brown pasti harus menuntut kita untuk berpikir lebih jauh, lebih dalam. berarti kan musim puzzle. Enggak ya. Terlalu rumit itu masih terlalu mudah kalau musim pasir. Iya, memikirkan masa depan Indonesia. Seperti itu. Terlalu itu. Iya. Oke, mungkin tadi kaitannya bahwa ketika membuat sebuah tulisan kita tidak jauh dengan yang namanya literasi. Ya. Salah satu itu itu. pasti. Berarti kan di situ ketika kita membuat sebuah karya tulis, otomatis literasi itu harus mendukung itu gitu ya. Karena sebagai Itu salah satu ya. inspirator kan, Iya, salah satunya. bahan bacaan kita gitu. Ya, mereka penulis-penulis yang besar pun juga mereka pasti membaca lah, membaca. Karya mereka juga banyak. Dan apa yang kamu lihat pun, nah itu akan menginspirasi Anda. Iya. Dalam membuat tulisan. Betul. Iya. Apa yang saya dengarkan juga sama. Iya. Itu akan mempengaruhi saya dalam membuat tulisan. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk Barunarian di sana. Baik. Dari Pak Sugeng sendiri. Pesan untuk Barunarian ya, jadi kegiatan menulis itu jangan sampai dipikirkan yang rumit sekali ya. Pokoknya menulis itu mudah, itu tenangkan, menulis itu mudah. Bagaimana cara menulis yang mudah? Yang pertama, kalian tulis hal-hal yang kalian sukai terlebih dahulu, bidang-bidang yang kalian sukai terlebih dahulu, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kalian sudah menulis, jangan sampai kalian hapus tulisan kalian, lanjut terus. Dan yang ketiga, pertambah wawasan kalian dengan membaca. Jadi literasi kalian harus ditambah. Jadi 3 hal itu untuk membekali kalian dalam langkah untuk maju untuk membuat suatu tulisan. Entah itu bentuk diary, entah itu bentuknya nanti puisi, entah itu cerpen, entah itu novel, masih banyak yang lain. Begitu. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Siap. Kedatangannya di sini ya, walaupun sudah dipaksa untuk datang ke sini ya dengan Ini saya kembali lagi nih. tadi. Iya. Tenang saja, nanti akan kita kembalikan. Tapi ngomong-ngomong, ini mau dikembalikan atau mau tetap di sini aja ini? Kayaknya bukan dulu ya. Oke, gitu aja para Barunarian ya, kita sudah melakukan podcast dan juga sudah mengudal-udal Pak Sugeng Priambodo beserta isi-isinya ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, demikian terima kasih, kita kembalikan dulu Pak Sugeng, nanti kita akan pamitan kepada Barunarian semuanya. Ya, ya. Wah,
Kita sudah untuk tanggung jawab kita sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Mengantarkan kembali. Nggak tahu itu nanti kembalinya kemana. Nanti harus kita telepon. Kita harus cek bahwa Pak Sugeng itu kembali ke rumah atau kembalinya kemana gitu ya. Nanti masih settingan random ya? Iya, masih settingannya random. Iya, mungkin baru Narian bakalan tahu ya. Ada yang tahu Pak bahwa Pak Sugeng itu keberadaannya di mana. Tadi sudah dikasih motivasi ya. Pak Sugeng udah kasih motivasi ya. Kemudian jenengan juga udah kasih motivasi juga. Ya, pokoknya yang penting tadi nulis nggak usah mikir. Jangan menghapus. Jangan kayak gini. Besok kalau misalnya saya mau bikin novel, hurufnya A B C D E F G H I J K L M itu sudah jadi sampai Z. Iya. Jadi bab 1 A B C D E F G, bab 2 A A B B C D E. Nah itu bisa sebuah karya ya. Bab 3 A A B B C D E. Terus kayak Excel gitu ya. Itu berapa kalimat gitu nanti terus kata-kata yang sama. Jadi puzzle. OS. Udah panjang kali lebar, terus meski panjang. Terus sekali ya kita pamitan dulu sama Baru Narian. Oke, Baru Narian itu aja dari kita di podcast kita, podcast Bapakmu. Kita akan ketemu di Bapakmu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.